Chapter 94-96. Gadis kecil milik Cheo. Setelah dokter pergi, Sakia dan Arka pun masuk untuk melihat keadaan Siska. Mereka berganti-gantian untuk melihat keadaan Siska yang belum sadar juga sedari tadi. Kak, sepertinya Arga sudah mengantuk, lebih baik Kak Kia pulang saja biar aku yang jaga di sini. Ujar Jihan melihat sang ponakan yang sedari tadi terus menguap. Apa kamu yakin? Tanya Sakia tak enak hati. Jihan pun mengangguk pasti. Setelah semua orang telah melihat keadaan Siska, mereka pun pulang. Kini tinggal Jihan dan Jio yang berada di sana. Jihan tersenyum kecut melihat Jio yang begitu cemas dengan keadaan Siska. Jihan berdiri dan berjalan ke arah ranjang Siska di mana ada Jio di sana sedang duduk menanti Siska sadar. Kamu tenang saja Jio, dia akan baik-baik saja, dokter akan melakukan yang terbaik untuknya. Ujar Jihan menekan setiap kalimatnya, tanpa Jio sadari jika Jihan kini sedang menahan tangisnya. Aku ingin bicara padamu. Jio berdiri dan menarik tangan Jihan keluar dari ruangan itu. Setelah pintu tertutup rapat tanpa permisi, Jio langsung memeluk tubuh Jihan dengan sangat erat dan mengucapkan maaf berkali-kali. Jihan, maafkan aku tidak tahu, tolong maafkan aku. Ujarnya terdengar sangat menyesal. Jihan pura-pura tidak tahu, ia ingin sebesar apa cinta Jio terhadapnya. Apa Jio akan jujur padanya atau malah sebaliknya? Emangnya kamu berbuat kesalahan? Tanyanya seperti orang bodoh. Jio langsung melepas pelukannya dari Jihan dan memegang lengan Jihan menatap kedua manik kembar itu dalam-dalam. Jihan tertegun melihat tatapan sendu Jio, ia jadi merasa bersalah dan mulai yakin jika Jio benar-benar tulus mencintainya. Waktu aku ke dapur menyusulmu, aku kira Siska itu adalah kamu, dan aku langsung memeluknya. Aku minta maaf aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena lampu di dapur itu tidak terlalu terang. Karena terlalu merindukanmu aku jadi tidak sabar untuk memelukmu yang ternyata adalah Siska. Ujar Jio jujur. Sudut bibir Jihan terangkat membentuk sebuah senyuman manis di bibirnya. Kali ini giliran Jihan yang memeluk Jio tanpa permisi. Aku percaya. Aku minta maaf karena meragukan cintamu padaku. Aku hanya takut kamu benar-benar tidak mencintaiku. Jio tersenyum dan membalas pelukan wanita yang ia cintai. Ya sudah, ayo kita masuk. Ajak Jihan membuka gagang pintu dan menekannya. Kedua insan beda jenis itu terkejut sekaligus senang saat melihat Siska yang sudah duduk dan menatap keduanya secara bergantian. Jihan dan Jio pun mendekati ranjang. Jihan dan Jio semakin dibuat terkejut saat Siska memeluk Jio. Terima kasih karena telah mencintaiku. Aku sangat bahagia, sebentarnya aku juga mencintai kamu. Jihan meneguk ludahnya kasar saat mendengar pengakuan cinta Siska terhadap kekasihnya. Rasa di hatinya benar-benar sakit. Air matanya pun tak bisa ia tahankan. Tetapi seketika dia menghapusnya. Siska, kamu salah paham. Aku memelukmu. Dia sebenarnya refleks memelukmu. Tadinya dia ingin mengungkapkan perasaannya padamu. Kening Jio berkerut saat mendengar ucapan Jihan yang langsung memotong ucapannya. Aku tahu itu, dan aku menerima cintamu karena aku juga mencintai kamu. Jio hanya mematung dan melihat Jihan yang juga melihatnya. Seperkian detik kemudian Jihan langsung memutuskan pandangnya dan memandang ke arah lain. Aku keluar dulu memanggil dokter untuk memeriksa keadaanmu. Jihan dengan cepat membalikkan badannya dan meninggalkan ruangannya itu. Hatinya benar-benar sesak berada di dalam ruangan itu melihat laki-laki yang ia cintai dipeluk wanita lain. Jihan langsung terduduk di kursi usai menutup pintu. Air matanya tak bisa lagi ia bendung.
sakit di dadanya benar-benar dalam mengetahui pengakuan cinta Siska. Baru saja ia terbang ke langit 7 mengetahui Gio benar-benar tulus mencintainya, tetapi seketika ia terhempas ke dasar bumi mengetahui jika Siska, wanita yang ia anggap saudara kandung itu, juga mencintai laki-laki yang ia cintai. Sekitar 1 jam Jihan duduk menenangkan hati dan pikirannya. Ia pun beranjak dan mencari ruangan dokter yang menangani Siska. Usai dari ruangan dokter, Jihan memilih untuk menenangkan diri ke taman dekat rumah sakit. Sakia duduk di sebuah kursi kosong menatap langit malam yang terlihat mendung menggambarkan perasaan Jihan saat ini. Tak lama ia duduk, Gio datang dan langsung menarik tangannya agar berdiri. Jika dilihat dari wajah Gio, laki-laki itu sedang menahan amarahnya. Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu mengatakan hal tadi? Bukankah kamu mencintai aku, kenapa? Jihan menutup mulut Gio agar berhenti bicara. Hatinya sekarang benar-benar sakit. Maafkan aku, kamu ingat kata dokter kan tentang penyakit Siska, terlebih lagi dia juga mencintai kamu. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya tentang hubungan kita, bisa saja keadaannya lebih buruk dari ini. Gio melepaskan tangan Jihan yang masih menutup mulutnya. Ia lalu menatap dalam mata Jihan yang menunjukkan kesedihan dan kehancuran di sana. Apa sekarang kamu bahagia dengan keadaan ini? Apa hatimu merasa tenang setelah mengatakan kebohongan besar ini? Jujur saja Gio begitu kecewa karena sikap Jihan tadi. Dia ingin jujur pada Siska, tetapi Jihan malah menciptakan kebohongan yang akan menyakiti mereka bertiga. Jawab aku Jihan, apa kamu bahagia? Bentak Gio saat tak mendapatkan jawaban dari Jihan. Maafkan aku Gio, mungkin ini yang terbaik, ini demi kesembuhan Siska. Jika dia mengetahui hubungan kita itu akan membuatnya sakit hati dan terpuruk, tolong mengerti apa yang aku maksud. Gio menggelengkan kepalanya, tidak mengerti dengan pemikiran Jihan. Bagaimanapun nantinya dia akan tahu hubungan kita Jihan, lebih baik kita memberitahunya dari sekarang selagi dia belum terlalu berharap padaku. Ayo kita temui Siska sekarang dan mengatakan semuanya. Gio meraih tangan Jihan tetapi langsung ditepis kuat oleh Jihan. Jihan menggeleng pelan dan menghapus air matanya yang sedari tadi menganak sungai. Gio, aku tidak ingin keadaan Siska semakin buruk. Apa kamu tidak mengerti? Tanya Jihan sedikit membentak. Gio tersenyum kecut dan kemudian mengangguk. Baiklah Jihan, jika itu keinginanmu, aku akan berpura-pura mencintai Siska dan selalu ada bersamanya. Ingat, ini semua adalah permintaanmu. Kamu yang menginginkan hubungan bodoh ini terjadi. Tandas Gio mantap tajam bola mata Jihan. Ia berbaik dan kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan Jihan yang jatuh terduduk di rerumputan yang mulai basah karena hujan yang mulai turun. Jihan menangis tertahan, membekap mulutnya kuat-kuat agar tangisannya tidak pecah. Dia didengar orang-orang sekitar. Pandangannya terus tertuju pada punggung Gio yang mulai menghilang dari penglihatannya. Chapter 95. Pagi harinya, Jihan terbangun saat seseorang membuka pintu. Gio terlihat berdiri dan berjalan membuka pintu. Saat pintu itu terbuka lebar, muncul Dr. Bian dan beberapa suster untuk memeriksa keadaan Siska. Jihan mengerutkan dahinya, melihat jam yang terpajang di dinding sudah menunjukkan pukul 9 pagi, berarti dia kesiangan. Selamat pagi bro, selamat pagi cantik. Ucap Bian menyapa Gio dan juga Jihan. Gio melengos mendengar Bian menyebut Jihan dengan panggilan cantik. Jika saja bukan karena Siska, dia sudah menonjok muka Bian karena berani-berani menggoda wanita nak. Selamat pagi dokter. Jawab Jihan tersenyum. Dokter Bian pun mendekati ranjang dan memeriksa keadaan Siska. Tak lama kemudian Arka dan Sakia pun datang. Jihan sedikit bernafas lega, setidaknya dia tidak akan melihat Siska yang begitu manja dengan Gio.
Kakak udah datang. Tanya Jihan mengambil Arga dari gendongan Sakya. Belum, kakak masih di rumah yang ada di depan kamu itu hanya bayangan saja. Jihan mengkerucutkan bibirnya, dan hal itu membuat Arka dan Sakya tertawa. Makin hari makin ganteng aja nih ponakan Aunty, ucap Jihan menul pipi gembul Arga. Jangan Aunty. Pekik Arga kesal. Kamu baru bangun ya? Tanya Sakya yang menyadari mata Jihan terlihat bengkak. Jihan hanya cengengesan dan mengangguk. Tanpa mereka sadari, mata Jihan bengkak karena menangis. Bagaimana keadaannya? Tanya Sakya saat Dokter Bian selesai memeriksa Siska. Perlahan mulai membaik, tapi harus melakukan pemeriksaan yang rutin dan harus cuci darah sekali seminggu. Kening Siska berkerut dalam mendengar ucapan Dokter Bian. Ia ingin bertanya tentang penyakitnya. Tidak mungkin kan penyakitnya tidak parah jika harus cuci darah sekali dalam seminggu. Pikirnya mulai takut. Siska langsung menggenggam tangan Jio yang sedang berdiri sampingnya dan memeluk lengan pria itu. Apa penyakitku parah sampai harus cuci D4 rah? Tanyanya dengan suara sedikit manja. Jio tersenyum dan mengelus kepala Siska layaknya anak kecil. Kamu baik-baik, hanya saja Sakya ingin yang terbaik untuk kamu. Ucap Jio berbohong. Arka dan Sakya saling pandang dan memberi kode satu sama lain dan kemudian mengalihkan pandangan mereka kepada Jihan yang terlihat membuang muka ke arah lain. Kamu bilang Jihan sama Jio pacaran? Kok Siska terlihat manja banget sama Jio, dan Jio juga seperti ngak mikirin perasaan Jihan, mereka bener pacaran ngak sih? Tanya Sakya berbisik. Arka menaikkan kedua bahunya dan menggeleng. Dia juga bingung tapi orang suruhannya tidak mungkin salah memberikan informasi kepadanya saat itu jika Jio dan Jihan pacaran. Aunty Arga capek, mau duduk. Arga yang capek berdiri pun meminta untuk tuk duduk. Dengan sigap Jihan membawanya duduk di sofa. Bian sedikit melirik Jihan yang sedang fokus mengobrol dengan Arga dan tak jarang mereka tertawa. Entah apa yang mereka bahas sampai keduanya berkali-kali tertawa. Lagi dan lagi dokter tampan itu mengagumi Jihan. Liatin apa lo? Arka meninju lengan dokter Bian pelan. Rupanya Arka sadar jika sedari tadi Bian memperhatikan Jihan. Dia cantik, lucu dan baik hati. Aku tertarik padanya. Ucapnya tanpa rasa malu. Jio yang mendengarnya meradang. Rahang kokohnya mengeras, tangannya juga terkepal kuat. Arka menyenggol lengan calon istrinya dan memberikan isyarat mengenai Jio. Sakya yang mengerti pun melihat Jio dan benar saja jika laki-laki itu terlihat sangat tidak suka dengan perkataan Dokter Bian. Dekati saja dia jika dia mau denganmu, aku dan Oma akan merestui. Ujar Sakya berusaha memancing Jio. Tenang saja, aku akan menaklukkannya hatinya. Dengan percaya dirinya Dokter Bian berkata. Jio benar-benar murka, ia bangkit dari duduknya tetapi seketika Siska menahannya. Kamu mau kemana? Jangan pergi, tetap di sini saja. Ujar Siska penuh permohonan. Jio menghela nafas pelan dan kembali duduk. Jihan memutar bola mata malasnya mendengar nada Siska yang terdengar begitu manja, tetapi ia pura-pura santai padahal di dalam hatinya menggerutu. Kakya, aku ke supermarket dulu ya, mau beli cemilan untuk Arga, katanya dia mau. Ujar Jihan berbohong, ia ingin pergi dari sana karena tidak ingin melihat Jihan dan Siska manja-manjaan. Sakya yang sepertinya sudah paham pun mengangguk. Jihan, biar aku temani, kebetulan aku juga punya keperluan di supermarket. Tandas Dokter Bian penuh harap. Jihan pun mengangguk dan meninggalkan ruangan itu diikuti oleh Dokter Bian. Jio terus menatap kedua insan beda kelamin itu dengan pandangan tajam sampai pintu itu tertutup rapat. Sejak kapan kalian pacaran? Tanya Sakya setelah duduk di kursi tepat di samping ranjang pasien.
sementara ketiga laki-laki itu sedang sibuk bercengkerama di sofa tak jauh dari Siska dan Sakia. Sejak malam lamaran kakak, waktu itu aku sedang berdiri di dapur dan dia langsung datang memelukku dan mengutarakan perasaannya padaku. Tapi saat itu kesadaranmu mulai menghilang jadi tidak bisa mengatakan perasaanku yang juga mencintainya. Ujarnya malu-malu dan sekali-kali melirik Gio yang sibuk bercengkrama dengan Arka membahas tentang bisnis. Sakia hanya mengangguk dan memikirkan kemungkinan yang terjadi. Apa waktu itu Gio salah orang? Mungkin saja dia mengira Jihan adalah Siska, tetapi mengapa mereka berdua tidak jujur pada Siska? Terus bagaimana hubungan mereka berdua? Apakah Jihan tidak sakit hati melihat Gio berdekatan dengan Siska? Apalagi Siska terlihat sangat manja pada Gio, apa mungkin Jihan merelakan Gio dengan Siska karena penyakitnya? Jika benar pasti hatinya sangat terluka. 1000 pertanyaan sepertinya telah bersarang di otak Sakia tentang cinta segitiga itu. Sakia merasa tidak tega dengan Jihan apalagi terlihat keduanya saling mencintai. Tapi jika mereka jujur kepada Siska kemungkinan besar Siska akan sangat sakit hati dan hal itu pasti akan mempengaruhi keadaan Siska. Tapi bagaimana dengan Dr. Bian yang sepertinya juga tertarik pada Jihan? Sakia menggaruk kepalanya yang berdenyut kencang karena pusing memikirkan masalah Gio dan Jihan. Tapi Sakia berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini supaya tidak ada yang tersakiti. Aku ke perusahaan sebentar ya ada berkas yang harus aku urus. Pamit Gio mendekati Siska dan mengelus kepala Siska. Siska mengkecurutkan bibirnya, sebenarnya dia tidak ingin Gio jauh-jauh darinya. Semenjak Siska mengetahui perasaan Gio padanya dia jadi takut jika laki-laki itu jauh darinya dan menyukai wanita lain selain dirinya. Jujur saja Siska tidak ingin jika Gio dekat dengan orang lain. Siska mengangguk lemah, Gio bersorak dalam hati dan dengan cepat keluar dari ruangan itu. Ia ingin segera mencari Jihan yang membuat hatinya memanas. Chapter 96. Setelah keluar dari ruangan di mana Siska dirawat, Gio langsung menuju ke supermarket, untuk mencari Jihan. Sungguh Gio tidak tahan harus bersandiwara seperti ini. Setelah sampai di supermarket, terlihat Jihan sedang memilih cemilan diikuti oleh Dr. Bian. Terlihat Dr. Bian tak pernah melepaskan pandangannya dari Jihan. Hal itu sungguh membuat Gio terbakar api cemburu. Dokter, tolong bayar belanjaan ini ya, saya mau ke toilet sebentar ini kartu saya, PIN-nya 020220. Cicit Jihan memberikan troli dan kartunya pada Dr. Bian. Barang belanjaannya biar aku yang bayar. Ujar Dr. Bian menolak kartu dari Jihan kemudian mengambil alih troli dan mendorongnya meninggalkan Jihan yang tengah memanggilnya. Dasar dokter caper. Pekik Jihan kesal, dirinya bukanlah orang bodoh yang tidak menyadari jika Dr. Bian berusaha mendekatinya. Tidak mau ambil pusing, Jihan langsung mencari toilet. Akhirnya. Ujar Jihan merasa lega, niat ingin kembali menemui Dr. Bian seketika terhenti saat seseorang menarik tangannya. Gio apa yang kamu lakukan? Tanya Jihan berusaha meronta saat Gio menariknya dan memasukkannya ke dalam mobil. Gio tidak menjawab, lah menutup pintu dengan sangat keras dan beralih ke pintu samping. Mengulurkan tangannya, Jihan sebenarnya sangat enggan tetapi melihat wajah Gio yang diliputi kemarahan ia pun menyerahkannya dengan wajah ditekuk. Cukup lama Gio mengutak-atik benda pipi itu sampai ia pun mengembalikannya. Kening Jihan berkerut dalam saat melihat pesan yang dikirim Gio kepada nomor Dr. Bian yang memberitahukan jika Jihan langsung pulang ke rumah karena ada pekerjaan mendadak. Apa maksudmu mengirim pesan ke Dr. Bian? Tanyanya masih dengan kening berkerut. Hari ini aku tidak ingin ada yang mengganggu kita, hanya kamu dan aku.
Ujarnya tanpa melihat ke arah Jihan dan menyalakan mesin mobil meninggalkan area supermarket. Kamu mau bawa aku kemana? Tanya Jihan sedikit bergidik ngeri saat Jio mengemudi dengan kecepatan tinggi. Jio tidak menjawab menoleh pun tidak, malah menambah kecepatan. Aku mohon hentikan mobilnya sekarang juga. Seru Jihan sedikit meninggikan suaranya, seketika Jio menginjak rem dengan mendadak dan menoleh dengan kasar ke arah Jihan yang juga menatapnya dengan pandangan tajamnya. Tolong Jihan, hanya 1 hari, aku hanya meminta waktumu bersamaku hanya 1 hari, setelahnya aku berjanji tidak akan lagi mengganggumu jika itu keinginanmu. Hati Jihan seakan ditusuk mendengar perkataan laki-laki yang sangat ia cintai itu, lah segera mengalihkan pandangannya keluar jendela saat merasakan matanya mulai berkaca-kaca. Jio yang melihat Jihan hanya diam saja kembali melajukan mobilnya membelah jalan kota. Perlahan Jihan mengucek matanya saat mendengar suara pintu diketuk. Ia terkejut saat mendapati dirinya sedang berada di sebuah kamar besar yang entah kamar siapa. Aku di mana? Bukannya aku tadi di dalam mobil bersama Jio, terus kemana perginya laki-laki itu? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Jihan. Ia melihat ke arah pintu saat mendengar pintu itu diketuk. Tak berselang lama, pintu itu pun terlihat terbuka dan 2 wanita yang Jihan yakini adalah pelayan masuk membawakan sebuah kotak sedang dan beberapa makan. Selamat sore Nona muda, Tuan Jio memerintahkan kami untuk melayani Nona apapun yang Nona butuhkan. Ujar seorang wanita sedikit membungkukkan badannya setelah menyimpan sebuah kotak sedang yang ia bawa tadi, dan satu temannya pun menyimpan makan yang ia bawa. Terima kasih tapi sepertinya aku tidak membutuhkan sesuatu, aku hanya ingin bertemu dengan tuanmu itu. Ujar Jihan dengan suara yang sedikit kesal, bagaimana tidak, Jios akan mengurungnya dan meninggalkannya tanpa ada penjelasan apapun. Maaf Nona, Tuan Jio sedang ada keperluan mendesak dan tidak bisa ditinggalkan, dia memerintahkan kami untuk menemani Nona. Jihan mengerang giginya karena kesal, ia berjalan ke arah jendela dan menyibak tirai yang menjulang tinggi itu dengan keras. Seperkian detik mata indah Jihan membelalak melihat pemandangan pantai yang begitu indah di depan matanya, senyum yang semula luntur kini terbit seperti mentari yang siap menyadari bumi. Jihan langsung membalikkan badannya dan menatap kedua pelayan yang masih setia berdiri di tempatnya. Temani aku keluar. Titah Jihan melangkah menuju pintu keluar tetapi seketika langkah kakinya terhenti saat mendengar ucapan pelayan. Nona, Tuan mengatakan Anda tidak boleh pergi kemana-mana jika belum makan kalau tidak kami akan. Ujar pelayan itu sedikit menunduk takut jika Jihan memarahi mereka. Baiklah, aku akan makan, tapi setelah itu aku ingin kalian menemaniku keluar. Aku ingin menikmati suasana pantai. Pelayan yang semula menunduk ini mendongakkan kepalanya dan tersenyum. Kedua pelayan itu benar-benar bersyukur karena Jihan mau makan. Mereka tadinya berpikir jika itu adalah hari terakhir mereka bekerja karena Jio mengancam akan memecat mereka jika sampai Jihan tidak makan. Jihan pun berjalan ke arah sofa diikuti kedua pelayan itu. Nama kalian siapa? Dan sudah berapa tahun kalau bekerja di sini? Tanya Jihan di sela-sela makannya. Nama saya Asinona, kalau yang ini namanya Inem. Kami bekerja dengan Tuan Jio dari 4 tahun yang lalu. Tandas pelayan yang bernama Asi sopan, Jihan mengangguk mengerti dan mempercepat makannya. Ia sudah tidak sabar untuk ke pantai. Panggil saja Jihan, aku tidak suka dipanggil dengan embel Nona. Ujar Jihan yang merasa tidak nyaman, kedua pelayan itu saling pandang dan kemudian menunduk. Maaf No. Panggil Nona saat ada Jio saja, jika kita hanya bertiga panggil Jihan.
Bi Asi dan Bi Inem merasa kebingungan tetapi melihat Jihan yang memohon mereka pun mengangguk. Nah gitu dong, aku sudah selesai, ayo temani aku. Dengan semangat 45 Jihan langsung berdiri, kedua pelayan itu pun mengikuti kemana Jihan pergi. Jihan begitu bahagia, dia sangat menikmati pemandangan pantai. Bi Inem dan Bi Asi begitu takjub melihat Jihan yang seperti anak kecil berlari saat ombak kecil berdayung ke arahnya. Tak jauh dari mereka, Jio tersenyum melihat wajah gembira Jihan. Beberapa menit kemudian senyumnya memudar saat melihat Jihan yang masuk ke dalam air dan terbawa ombak. Jio langsung melepas kemeja dan langsung berlari ke tepi pantai. Bi Asi dan Bi Inem sedari tadi gelisah melihat Jihan yang mulai jauh dari mereka. Jihan jangan terlalu masuk, nanti kamu tenggelam. Teriak Jio mulai khawatir, Jihan yang sangat senang tidak mendengar teriakan Jio. Ia terus berenang, tanpa menyadari jika ombak besar sedang ke arahnya.